Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah saya siapkan bagi kita, terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Sehati di dalam doa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca perikop dari teks kita ini, penulis Kisah Para Rasul meletakkan teks ini pada dua situasi yang besar saat itu, di mana teks ini berada pada masa Yesus naik ke surga dan masa di mana mereka menantikan janji Bapa, yaitu turunnya Roh Kudus dalam hidup mereka. Nah, dua peristiwa penting ini dan para murid ada di situasi itu. Kita sudah memperingati kenaikan Yesus ke surga dan nanti kita akan memperingati turunnya Roh Kudus. Masa di antara naiknya Yesus ke surga dan turunnya Roh Kudus, waktunya adalah selang 10 hari. Dan di dalam masa transisi, mau saya katakan itu, apa yang mereka lakukan? Teks kita jelas mengatakan itu. Mereka menumpang di salah satu rumah, kemudian mereka berdoa bersama-sama. Jelas sekali di dalam ayat yang ke-14 dikatakan bahwa mereka bertekun sehati dalam doa. Saudara, menarik sekali di dalam bacaan kita dikatakan bahwa mereka bertekun bersehati di dalam doa. Berarti di dalam doa itu mereka sungguh-sungguh bertekun di dalam doa, dan di dalam doa itu mereka bersehati. Kalau kita perhatikan di ayat sebelumnya, ada 3 kelompok orang yang dalam gabungan di mana mereka berdoa bersama-sama. Pertama, gabungan dari ke-11 murid Yesus. Kelompok kedua adalah perempuan-perempuan termasuk ibu Yesus. Dan yang ketiga adalah kelompok saudara-saudara Yesus. Dua kelompok, yaitu perempuan-perempuan dan ibu Yesus serta para rasul, mereka biasa bersama-sama di dalam pelayanan. Tetapi itu berbeda dengan saudara-saudara Yesus. Mereka menolak, bahkan mereka membenci Yesus sepanjang Yesus ada di dalam pelayanan. Tetapi kemudian mereka menjadi bertobat dan melayani Yesus dengan sungguh setelah Yesus naik ke surga. Dan di sini titik balik, saudara-saudara Yesus itu mereka berkumpul bersama dengan rasul-rasul dan perempuan-perempuan yang biasa mengikuti dan melayani Yesus, dan mereka berdoa bersama-sama. Nah, di sini maka ayat teks kita mengatakan mereka bersehati, dan kita lihat bahwa di dalam doa itu mereka bertekun sepanjang 10 hari hingga akhirnya Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Kurang lebih ada 120 orang saat itu ketika Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Berarti doa menjadi satu cara mereka untuk menanti janji Bapa, tetapi juga menghadapi situasi di mana mereka tidak lagi bersama dengan Yesus secara fisik di dalam pelayanan. Apa yang dilakukan oleh rasul-rasul, dilakukan oleh perempuan-perempuan dan juga saudara-saudara Yesus, harusnya juga menjadi pelajaran, menjadi teladan indah bagi kita tentang hal berdoa. Kita berdoa, tetapi kita harus berdoa dengan bertekun, tidak jemu-jemu. Kita terus berdoa kepada Tuhan, sekalipun mungkin Tuhan tidak menjawab doa kita, sekalipun apa yang kita doakan seperti sesuatu yang mustahil terjadi. Tetaplah bertekun di dalam doa, dan juga di dalam doa kita harus bersehati. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, suami, istri, anak-anak, keluarga besar. Apakah di dalam meminta sesuatu kita bersehati atau tidak? Penting sekali untuk kita perhatikan hal ini. Tuhan memberkati dan mendengar doa-doa yang dinaikkan dengan satu hati di hadapan Tuhan. Maukah kita juga di dalam doa-doa kita bersatu hati di dalam keluarga antara bapa, mama, dan anak-anak, suami, istri, orang tua? Maukah kita bersehati bersama-sama dan berdoa meminta kepada Tuhan?
Biarlah firman Tuhan ini menjadi teladan dan contoh yang baik bagi kita semua. Bagaimana kita bertekun di dalam doa dan bagaimana kita bersehati di dalam doa. Dan kita bisa lihat apa yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita melalui doa-doa yang kita panjatkan ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sangat mengucap syukur. Biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang juga meneladani apa yang dilakukan oleh rasul-rasul, oleh perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus, dan juga oleh saudara-saudara Yesus. Bertekun di dalam doa, bersehati di dalam doa. Tolong kami Tuhan, untuk kami ingat semua itu, dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.